Selain melaksanakan tugas pokok, guru juga harus melaksanakan tugas tambahan, yaitu dalam hal ini sebagai pembina UKS. Pembinaan dan pengembangan UKS adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal di lingkungan sekolah dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi terwujudnya kesiapan pelajar dengan tetap menjalankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai suatu kebiasaan baru yang harus diterapkan selama berada di sekolah. Tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya memiliki pengetahuan sikap, keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta partisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Ketatausahaan sekolah adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan organisasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan kelembagaan. Tata usaha sekolah merupakan ujung tombak pelayanan jasa pendidikan suatu lembaga, yaitu sebagai badan administrasi sekolah yang secara langsung menangani pelayanan di dalam internal maupun eksternal sekolah, yang mempunyai tugas dan fungsi melayani pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat dan membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Maka melalui manajemen tata usaha yang baik juga akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik di sekolah. Di masa pandemi ini, siswa sekolah belajar secara daring di rumah melalui perangkat HP Android. Namun, dengan pelajaran seperti ini, siswa sering mengalami kendala saat proses pembelajaran. Seperti halnya pelajaran PJOK, tidak semua siswa memiliki alat olahraga yang ada di rumah. Sehingga siswa menjadi kesulitan untuk mengimplementasikan pembelajaran PJOK. Kita sebagai guru PJOK harus memberi solusi berupa inovasi dan kreativitas kepada siswa agar mereka dapat mempraktekkan pembelajaran dengan baik. Salah satunya adalah saat pelajaran bola kecil kasti, di mana siswa diajak membuat bola dari daun kelapa yang pastinya mudah didapat dan terjangkau untuk membuat bola kasti. Kegiatan ini pula dilakukan dengan riang gembira dan santai agar siswa tidak merasa terbebani dan jenuh. Pembelajaran jarak jauh dimulai seiring meningkatnya pandemi COVID-19. Kebijakan yang diatur oleh pemerintah mengakibatkan berubahnya cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 membawa perubahan gaya belajar siswa. Ada perubahan gaya belajar positif di mana siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dan juga sebaliknya, ada perubahan negatif di mana terjadi penurunan motivasi belajar siswa. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa belajar di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Sebagai pendidik, mengajar di masa pandemi COVID-19 adalah sebuah tantangan baru. Kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam membangun minat dan motivasi belajar siswa. Di samping itu, teknologi juga perlu ditingkatkan sebagai sarana terpenting untuk mendukung proses tersebut.
Di masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, kita harus merubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem daring atau online. Pemberian materi pembelajaran dan komunikasi antara pengajar dan siswa lebih banyak dilakukan di sosial media. Menanyakan perkembangan tugas yang diberikan, mengirim tugas, menanggapi kelas jika siswa bertanya dan menyetor tugas, serta beberapa hal lainnya kini lebih aktif di sosial media. Kita sebagai pengajar harus selalu konsisten dan bersabar menanggapi banyaknya pertanyaan yang muncul karena ketidaktahuan siswa atau orang tua dalam menjalani proses pembelajaran online ini. Karena masih banyak orang tua yang belum berkenalan dan mengikuti perkembangan alat komunikasi. Sebagai pengajar di sekolah, kita tetap harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua siswa karena saat ini mereka berperan penting terhadap berjalannya proses pembelajaran online dan suksesnya siswa dalam menuntaskan setiap materi dan tugas yang diberikan oleh kita.